Sus, Ya, Pak. Sus, Ya, Pak. saya mau sharing. Dalam hidup saya pengen sekali dibaptis. Saya pengen jadi umat Katolik. Kalau bisa, Sus nanti tolong sampaikan ke pemimpin rumah sakit bahwa saya ingin dibaptiskan. Iya, Pak. Nanti saya coba sampaikan ya, Pak. Ya, terima kasih banyak, Sus. Iya, Pak. Terima kasih banyak. Mbak, jadi gini, tadi waktu di tempat kerja itu, aku ada baptis pasien. Kok bisa? Kamu kan muslim. Jadi gini, Mbak. Bapak Emiliano, aku akan membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadi gini, Mbak, kita tuh udah ada bimbingan. Nah, kalau ada pasien yang sekarat, kita bisa baptis siapapun orang itu, asalkan dia punya keinginan untuk masuk Katolik. Nah, kebetulan pasien yang tadi itu sebelum dia meninggal, dia punya keinginan sekali untuk masuk Katolik, Mbak. Jadi gitu. Tapi nggak mungkin. Setahu saya tuh hanya Romo yang bisa membaptis orang. Atau gini aja, Mbak, kita ketemu sama Romo aja biar kita tahu kejelasannya gimana. Ya udah, Mbak, gimana baiknya aja, aku ikut. Ya udah, Mbak, ayo. Selamat sore, Romo. Ya, selamat sore. Jadi maksud kedatangan kami ke sini tuh, tadi kan teman saya ini baptis pasien Romo, sementara dia ini muslim. Jadi itu gimana, Romo? Tapi kan kita udah ada bimbingan, Mbak. Jadi dalam keadaan darurat itu kita bisa baptis pasien. Baik, Mbak Rati dan Mbak Beatrix. Ada dua nomor dalam kitab hukum kanonik yang membicarakan hal ini, yang bisa menjelaskan masalah ini. Yang pertama, kanon nomor 850 dan yang kedua kanon 861. Di dalam kanon 850 secara tegas dikatakan bahwa dalam keadaan darurat harus ditempati hal-hal yang dituntut untuk sahnya sakramen, pencurahan atau pembasuhan dengan air secara sungguh-sungguh, kemudian disertai dengan kata-kata atau biasanya disebut forma sakramen, itu yang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang dimaksud dengan keadaan darurat adalah situasi yang tidak memungkinkan pelaksanaan upacara sakramen baptis secara lengkap atau sempurna seperti yang tertera dalam buku petunjuk liturgi dalam pembaptisan. Misalnya tadi kasus keadaan darurat
bahaya kematian seperti yang Mbak Rati dan Mbak Beatrice ceritakan tadi. Dalam situasi darurat seperti ini, kanon hanya menuntut dipenuhinya beberapa unsur yang menentukan sahnya penerimaan sakramen. Sementara dalam kanon 861 di sana ditegaskan bahwa pelayan baptis adalah uskup, imam, dan diakon. Itu mereka-mereka ini disebut sebagai pelayan yang biasa. Sementara ada istilah lain yaitu pelayan luar biasa. Pelayan luar biasa itu yang mereka yang selain dari yang biasa ini, awam, atau bahkan bukan hanya orang Katolik tapi juga orang di luar Katolik bisa memberikan sakramen baptis itu dalam keadaan darurat. Bila mana pelayan biasa tidak ada atau terhalang, baptis bisa dilaksanakan secara licin oleh mereka atau orang lain, bahkan dalam keadaan darurat oleh siapapun yang mempunyai maksud sesuai dengan intensi gereja dalam memberikan sakramen baptisan. Dalam keadaan darurat seperti ini tidak dituntut suatu upacara yang lengkap atau sempurna. Cukuplah bahwa unsur-unsur penting dalam sahnya penerimaan sakramen baptis ini dipenuhi. Itu tadi, yaitu formanya itu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kemudian materia dari sakramen baptis itu adalah air. Jadi baptisan yang dilakukan oleh Mbak Beatrice itu sah, tidak ada masalah. Karena dalam pelaksananya itu dia sudah memenuhi dua kriteria itu, yaitu formanya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan juga materianya itu air. Jadi itu yang bisa saya jelaskan dari kitab hukum kanon. Terima kasih. Terima kasih Romo. Ya, sama-sama. Terima kasih juga sudah mau konsultasi kepada saya. Semoga apa yang bisa saya jelaskan bisa membantu pemahaman Anda mengenai, khusus mengenai pelaksanaan dari